Pemirsa, seorang pria di Bekasi, Jawa Barat tega menyiram air keras ke tubuh mertua, istri dan anaknya yang masih berusia 2 tahun. Peristiwa ini terjadi pada dini hari saat ketiga korban sedang tertidur. Lalu apa yang membuat pelaku bisa berbuat keji? Berikut liputan tim Menyikap Tabir dari Bekasi. Istri ke hotel sama orang. Saya inisiatif membeli air keras. Saya turun dari motor, saya dobrak pintunya langsung saya siram. Jam 3 malam pintu digedor sama dia, disiram langsung. Dia sempat ngancam saya, walaupun dianya nggak dapat, masih ada saudaranya ini di warung Kobak. Itu saya. Matahari baru saja muncul dari peraduan. Namun sejumlah anggota kepolisian sudah berada di Kampung Jagawana, RT 7 RW 4, Desa Sukarukun, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi. Kabarnya ada 3 orang perempuan yang menjadi korban penyiraman air keras di wilayah ini. Dari dalam satu kamar kontrakan, polisi menyita sebuah kasur yang terdapat bekas bakaran. Ketiga korban, masing-masing Siti Hartini, 57 tahun. Kemudian anaknya Sri Hardianti, 25 tahun. Serta seorang bocah perempuan berusia 2 tahun yang merupakan anak dari Sri Hardianti. Mereka disiram air keras saat tidur bersama di atas kasur yang digelar di lantai. Yang paling parah adalah anak. Yang paling parah anak. Kalau informasi dari rumah sakit sampai luka bakar 40%. Jadi mengalami gangguan, tidak mengalami gangguan fungsi utama panca inderanya, tetapi secara estetika maupun ini kemudian harus diangkat satu telinga sebelah kanan ya, sebelah kanannya harus diangkat satu. Tetapi fungsi mata, fungsi telinga masih bisa berjalan dengan baik. Hanya memang secara estetika kemudian sangat memprihatinkan. Ketiga korban kemudian dibawa ke rumah sakit dengan kondisi luka bakar di bagian wajah dan tubuh lainnya. Lalu, siapa yang tega berbuat keji kepada ketiga korban? Pria inilah yang telah melakukannya. Namanya Rezi Toti Saputra alias Kenji. Pria ini tak lain adalah suami Sri Hardianti, sekaligus ayah kandung bocah perempuan berusia 2 tahun yang ikut jadi korban. Setelah hampir 1 bulan buron, Kenji akhirnya diringkus aparat kepolisian resort Metro Bekasi. Polisi terpaksa memberikan tindakan tegas terukur kepada Kenji karena Kenji berusaha melawan saat hendak diringkus. Ada informasi dari masyarakat bahwa keberadaannya ada di salah satu rumah atau kediaman. Kemudian memang sebelumnya juga kita pernah melakukan pengecekan terhadap tempat-tempat di mana biasa Kenji bersembunyi, yaitu salah satunya ada kuburan-kuburan yang dianggap keramat. Setelah itu karena tanggal 9 malam bertepatan dengan besoknya adalah Idul Adha. Nah, dia ada di salah satu tempat di keluarganya di daerah Citarik seperti itu. Sempat ada perlawanan, yaitu dia sempat kabur, dan juga karena kita takut dia masih ada barang bukti yang lainnya, akhirnya kita melakukan tindakan terukur dan tegas. Sementara itu polisi masih memburu pria berinisial A, teman Kenji yang saat itu mengantar Kenji menjalankan aksinya. Yang mengantarkan tersangka dari tempat kos sampai ke lokasi atau TKP, dan dia tahu bahwa dia akan melakukan penyiraman itu, ini yang kita jadikan sebagai tersangka dalam saat ini dalam DPO.
Rezi Toti Saputra alias Kenji akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyiraman air keras dengan korban istri, anak, dan mertua perempuannya. Untuk kami sendiri bisa melakukan penetapan tersangka terhadap si R alias Kenji ini berdasarkan dua alat bukti. Yang pertama ada keterangan dari saksi dan juga adanya petunjuk-petunjuk yang menguatkan bahwa memang pelakunya itu si Kenji sendiri, dan juga ada si saksi bisa menyatakan bahwa memang pelakunya pada saat itu adalah si Kenji, seperti itu, Mas. Sejumlah barang bukti pun disita polisi dalam kasus ini. Yang utama adalah botol yang tempat sebelum melakukan penyiraman, pemindahan dari botol utama ke dalam botol sebelum dilakukan penyiraman kepada korban. Itu alat bukti utama ya. Kemudian ada beberapa piece kain atau baju yang dipakai oleh korban pada saat peristiwa. Lalu, apa motif dari kasus kekerasan dalam rumah tangga ini? Jadi kalau motif-motifnya persoalan rumah tangga, ada yang akumulasi menurut saya. Ada yang dari faktor ekonomi, kemudian ada juga faktor kecemburuan yang kemudian terakumulasi, dan kemudian si pelaku merasa bahwa korban ingin memisahkan diri dari yang bersangkutan. Kini Kenji jadi pesakitan akibat dari ulah yang sangat keji terhadap istri, anak, dan mertuanya. Marah setelah sang istri minta cerai. Itulah alasan yang membuat pelaku tega menyiram air keras kepada ketiga korbannya. Rencana pun dibuat. Pada hari yang dianggap pas, pelaku kemudian beraksi. Istri ke hotel sama orang. Saya inisiatif membeli air keras. Saya turun dari motor, saya dobrak pintunya, langsung saya siram. Jam 3 malam pintu digedor sama dia, disiram langsung. Dia sempat ngancam saya, walaupun dianya nggak dapet, masih ada saudaranya ini di warung Kobak. Itu saya. Polisi masih terus melakukan penyidikan kasus penyiraman air keras yang dilakukan seorang pria bernama Rezi Toti Saputra alias Kenji terhadap istri, anak, dan ibu mertuanya di Bekasi. Di hadapan polisi, tersangka Kenji pun menjelaskan bagaimana awal mula ia melakukan aksi kejinya. Bermula pada Senin 20 Juni 2022 dini hari. Saat itu, Kenji bersama seorang temannya berinisial A datang ke kamar kontrakan istrinya dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di Kampung Jagawana, Desa Sukarukun, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Kenji langsung menuju kamar kontrakan istrinya. Ia langsung mendobrak pintu kontrakan. Saat itu Kenji melihat istri, anak, dan ibu mertuanya sedang tertidur dalam satu kasur. Tanpa pikir panjang, Kenji langsung menyiramkan air keras yang dibawanya ke arah ketiga korban. Akibat siraman itu, ketiga korban pun kesakitan sambil berteriak minta tolong. Usai beraksi, Kenji yang dibonceng temannya langsung melarikan diri. Setelah 3 minggu buron, Kenji akhirnya tertangkap. Bagaimana Anda melakukannya saat itu? Tuh saya turun dari motor, saya isi air keras, ya aku langsung saya dobrak pintunya, langsung saya siram. Ya awalnya sih saya nyiram istri, tapi di samping istri sama kiri kanan ada anak sama mertua. Anak dan mertua kamu kena juga? Kena, Pak. Nah, terus apa sih yang menyebabkan saudara menyiram air keras itu kepada istri? Ya istri ke hotel sama orang. Ke hotel? Apakah ada ucapan dari istri yang membuat Anda sakit hati? Ya lebih baik begituan sama orang lain daripada sama saya. Saya inisiatif membeli air keras. Di mana? Di Gombong. Terus? Di depan Futsal Adamas. Nah, terus? Ya saya nepin dulu air kerasnya.
seminggu. Pas lihat dia ke hotel baru saya ke rumahnya. Caranya kamu menyiram tuh bagaimana? Ya saya dobrak rumahnya. Kabur kemana aja kamu kaburnya? Ke rumah kosong sama ke sawah sama kuburan. Berapa hari kamu kabur? 3 minggu Pak. 3 minggu. Akibat perbuatannya, Kenji pun terancam hukuman berat. Ada 3 undang-undang yang kita jadikan bangunan atau konstruksi hukumnya, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang KUHP atau Kitab Hukum Pidana itu sendiri. Kemudian ancaman hukumannya, karena ini memang sifatnya akumulatif, yang paling tinggi adalah ancaman hukuman 12 tahun, yaitu pasal 355 KUHP. Perilaku kasar Rezi Saputra alias Kenji yang membuat Sri Hardianti minta diceraikan. Kenji tak mau diceraikan. Ia kerap menebar teror kepada Sri dan keluarganya. Istri ke hotel sama orang. Saya inisiatif membeli air keras. Saya turun dari motor, saya dobrak pintunya langsung saya siram. Jam 3 malam pintu digedor sama dia, disiram langsung. Dia sempat ngancam saya, walaupun dianya nggak dapat, masih ada saudaranya ini di warung Kobak. Itu saya. Kasus penyiraman air keras yang dilakukan oleh suami kepada istri, anak dan mertuanya di Bekasi sempat jadi perhatian warga. Kasus ini pun ramai diperbincangkan di media sosial. Untuk mengetahui lebih dalam kasus ini, tim menyingkap tabir menyambangi tempat tinggal korban di Kampung Jagawana, Desa Sukarukun, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi. Rupanya dari ketiga korban, baru mertua pelaku yang sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Sementara istri pelaku Sri Hardianti dan anaknya yang masih berusia 2 tahun masih dalam perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi. Saat bertemu, kami masih melihat jelas bekas luka bakar di tubuh Siti Hidayat. Kepada kami, Siti pun menceritakan awal mula dirinya menjadi korban kebrutalan Rezi Toti Saputra alias Kenji, menantunya. Jam 3 malam pintu digedor sama dia. Saya lagi tidur bertiga sama anak sama cucu. Disiram langsung air keras itu. Saya juga nggak tahu tadinya, kirain air apa gitu ya. Nggak taunya kasur itu habis pada melepuh gitu, pada terbakar. Akhirnya saya ke kamar mandi bertiga sambil minta tolong sama tetangga. Akhirnya ada yang masuk juga. Kenapa Bu? Tangga sebelah. Ada si Kenji masuk ke sini nyiram air keras. Astagfirullah katanya. Dianya udah kabur, udah pergi lagi. Itu berdua dia naik motor. Ada yang lihat. Astagfirullah kata saya, kok si Kenji tega banget sih sama anak sendiri. Kalau saya biarin dia, anggap aja orang lain gitu ya. Itu anak darah daging dia sendiri itu. Saya langsung nangis saya. Langsung ke kamar mandi minta tolong sama tetangga. Akhirnya kan ini anak dibawa ke rumah sakit. Rupanya selama 3 tahun hidup dengan Kenji, anaknya sering diperlakukan kasar. Emang sih dia ngajak rujuk lagi ke anak saya. Tapi anak saya itu nggak mau karena dipukulin terus. Jadi ya sampai pada biru kalau mukulin. Saya juga kan nggak tega anak saya disiksa terus. Dianya nggak kerja. Kalau dia kerja ya mending, ini mah nggak kerja. Dapat kadang-kadang bawa uang 50.000, ada 100.000 tuh udah berapa hari gitu ya. Habisnya sama dia sendiri. Ntar kalau mau pergi dipinta lagi. Sebenarnya Siti sudah sejak awal tidak menyetujui hubungan anaknya dengan Kenji, lantaran ia melihat pria itu sering berbuat kasar kepada sang anak. Emang pas saya ngelihat itu ya dibawakan ke rumah. Kata saya di hati saya tuh nggak setuju gitu.
Kata saya ngomong ke anak saya, Sri kalau bisa mah jangan sampai nikah sama itu, kata saya gitu. Soal dilihat ini saya nggak srek gitu ya. Dianya ya, emang dianya mau begitu mungkin, dianya suka. Akhirnya ya begini. Kalau bisa mah udah jangan sampai ketemu lagi orang seperti itu. Udah jangan sampai orang lain terjadi begini lagi. Nah, harapan ibu nih buat si Kenji ini mestinya harus diapain sama polisi nih gitu. Di kamar kontrakan inilah ketiga korban disiram air keras oleh Kenji. Bekas-bekas perbuatan kriminal Kenji masih terlihat jelas di sini. Menurut Hadi, saat peristiwa itu terjadi, ia terkejut ketika mendengar suara teriakan dari dalam kamar kontrakan adik iparnya itu. Posisi pas kejadian saya cuma sekedar mendengar jeritan. Posisinya itu jam 3. Saya spontan langsung buka pintu rumah saya langsung lari ke tempat orang tua, ke rumah orang tua. Dan yang saya lihat ya orang tua itu sudah basah kuyuk lah dengan air keras itu. Dan posisi si anaknya ini udah nggak sadar sama sekali. Si korban, orang tua, adek sama anaknya ini udah kelojotan dah, udah gimana gitu. Udah ngerasakan apa itu sakit. Dan menurut Hadi, sudah sejak lama Kenji mengancam istri dan keluarganya. Dia udah nggak peduli sama anaknya itu. Kira-kira sebulan yang lalu anaknya sendiri pun udah dikasih susu dicampur sopel. Itu pun untung ketahuan sama adik saya ini ya, istrinya. Jadi spontan langsung diambil, langsung dibuang. Udah sempat mau meracuni anaknya sendiri itu. Hal senada juga diungkapkan oleh Agus Herianto, kakak kandung Sri Hardianti. Menurutnya, 1 minggu sebelum kejadian, Kenji sempat mengirim gambar air keras yang dibelinya untuk mencelakai adiknya itu. Dia WA saya, ngancem-ngancem katanya saya bawa kejutan buat si Sri. Itu di video itu ada botol air kerasnya. Begitu dia ngirim ke WA saya. Terus kata saya sempat larang, maksudnya apa? Terus gitu ya. Terus dia bilang saya udah sakit hati. Dia bilang gitu sama adek lu gitu. Ini mau ke rumah, mau ngasih surprise ke siswi, bawa kejutan. Belum lagi ancaman-ancaman lain yang dikirim Kenji kepada Agus melalui pesan WhatsApp. Dia sempat ngancam saya waktu itu, katanya walaupun dianya nggak dapat, masih ada saudaranya ini di warung Kobak. Itu saya, dia bikin status buat saya, begitu ngancamannya. Ntar saya nyuruh bocah, kata dia gitu. Untuk membunuh rasa penasaran, kami coba menemui Sri Hardianti yang hingga kini masih dirawat bersama anak perempuannya yang masih berusia 2 tahun. Mbak, itu udah lama kemarin sama itu Mbak? Sama si Kenji? Udah lama sih. Kenal di mana Mbak? Tadinya kenal di Facebook. Emang sering di ini, di KDRT gitu? Iya, pas nikah dia suka minta sih. Berapa persen? Lukanya berapa persen katanya? Kemarin pas pertama kenal 80%. Kalau dedeknya? Hampir semua nih. Start lagi. 95% ya. Udah ini alhamdulillah ya. Perbuatan Kenji terhadap mertua, istri, dan anaknya yang masih berusia 2 tahun memang benar-benar keterlaluan. Ia tak berpikir bagaimana kelak anaknya akan tumbuh dewasa dengan tubuh yang cacat. Cerita miris perjalanan rumah tangga yang sejak awal tidak direstui orang tua. Semoga kasus ini bisa jadi pelajaran bagi masyarakat luas. Demikian menyikap tabir kali ini. Sampai jumpa pekan depan.